Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto dalam kegiatan pembelajaran untuk persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk mata pelajaran PJOK. Oke, baik teman-teman, nampaknya kita sudah mengajak ke modul terakhir untuk kompetensi pedagogik ya teman-teman. Kita sudah mengajak ke modul 4 di kegiatan belajar 1. Di sini ada pengertian rancangan pembelajaran inovatif abad 21 dan karakteristik rancangan pembelajaran abad 21. Oke, teman-teman semuanya, di sini teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu buku catatan seperti biasa ya. Karena nanti kita akan lebih banyak mencatat. Oke. Sebelumnya juga saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, sepertinya banyak yang masih belum mengklik tombol subscribe di channel saya ini. Silakan teman-teman beri dukungan kepada channel saya dengan klik tombol subscribe karena itu gratis ya teman-teman, agar channel saya ini dapat berkembang dan saya tetap semangat dalam memberikan pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Oke, kita mulai saja di kegiatan belajar 1 untuk modul 4 pedagogi. Oke, teman-teman siap-siap ya, kita mencatat materinya. Oke, yang pertama, pengertian rancangan pembelajaran inovatif abad 21. Coba saya bacakan ya teman-teman. Rancangan pembelajaran inovatif dalam hal ini dimaknai sebagai aktivitas persiapan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur pembelajaran terbaru di abad 21 dan terintegrasi dalam komponen maupun tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, unsur-unsur pembelajaran terbaru yang dimaksud antara lain 1. TPACK atau teknologi, pedagogi, konten, atau knowledge sebagai kerangka dasar integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Ini sudah kita bahas ya teman-teman. Yang kedua, pembelajaran berbasis neuroscience. Ini juga kita sudah bahas, yaitu pembelajaran mengenai otak manusia atau sistem saraf manusia. Oke, yang ketiga, pendekatan pembelajaran STEAM atau Scientific, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Ini sudah kita bahas yang kemarin ya teman-teman. Yang keempat, ada HOTS atau High Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Yang kelima, tuntutan kompetensi abad 21 atau 4C, yaitu terdiri dari komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Dan yang keenam, kemampuan literasi dan unsur-unsur lain yang terintegrasi dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran. Oke teman-teman, paham ya tentang pengertian rancangan pembelajaran inovatif abad 21. Oke, lanjut kita ke karakteristik rancangan pembelajaran inovatif abad 21. Yang pertama ada unsur kolaborasi antara peserta didik dan guru. Di sini ada contoh perbandingan 3 orientasi pembelajaran dalam rumusan tujuan pembelajaran. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ada 3 perbedaan tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran itu berpusat pada guru, maka di sini tertera melalui kegiatan ceramah guru tentang tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Di sini ada kalimat yang diwarnai merah ya teman-teman. Jika berpusat pada peserta didik, maka di sini tertulis setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Di sini karena berpusat pada peserta didik, maka peserta didik itu mengamati ya teman-teman. Oke, yang paling tepat itu adalah untuk pembelajaran inovatif abad 21, maka kegiatan guru dan peserta didik yaitu berkolaborasi. Di sini ada contohnya teman-teman. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang gambar tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Oke, di sini ada kalimat atau kata kerja yaitu berdiskusi. Yang tentunya ini adalah siswa dan guru. Ini adalah
kata kerja dari kolaborasi. Oke, paham ya teman-teman? Untuk di nomor 2 juga sama ya. Yang penting di sini unsur kolaborasi peserta didik dan guru adalah karakteristik untuk rancangan pembelajaran inovatif abad 21. Oke, kita lanjut di karakteristik selanjutnya. Di sini ada yang nomor 2, yaitu unsur berorientasi pada HOT. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, HOT itu adalah High Order Thinking Skill atau kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Di sini yang termasuk HOT adalah C4, C5, dan C6. Untuk C1, C2, dan C3 di sini disebutnya itu adalah LOTS atau Lower Order Thinking Skill atau berpikir tingkat rendah. Oke, saya bacakan. Di sini ada hubungan level kognitif dan dimensi pengetahuannya. Saya bacakan ya teman-teman. Di nomor 1, di sini di tabel perkembangan berpikir. Untuk mengingat atau C1, untuk bentuk pengetahuannya di sini masih pengetahuan faktual ya teman-teman. Untuk kata kerja operasionalnya, peserta didik menyebutkan, mendaftar, mengulang, dan menirukan dan lain-lain ya teman-teman. Untuk C2-nya yaitu memahami. Di sini bentuk pengetahuannya yaitu pengetahuan konseptual. Untuk kata kerjanya yaitu adalah menjelaskan, mengklasifikasikan, menerima, melaporkan, dan lain-lain. Untuk yang C3 yaitu adalah menerapkan. Di sini bentuk pengetahuannya yaitu adalah pengetahuan prosedural. Ini kata kerjanya yang paling dominan yaitu adalah menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, bisa mempraktekkan, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, di sini C1 sampai C3 termasuk dalam LOTS atau berpikir tingkat rendah. Oke, untuk rancangan pembelajaran inovatif abad 21, peserta didik diharuskan untuk berpikir tingkat tinggi, yaitu termasuk dalam C4 sampai C6. Oke, saya bacakan. Untuk C4 yaitu menganalisis. Contoh kegiatannya yaitu adalah membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji, dan lain-lain. Untuk C4-nya ulang. Untuk C5-nya atau mengevaluasi, di sini kata kerja operasionalnya yaitu adalah menilai, memutuskan, memilih, mendukung, dan lain-lain. Untuk C6-nya yaitu mengkreasi. Di sini kata kerjanya itu adalah membuat, mengkonstruksi, mendesain, berkreasi, mengembangkan, menulis, menyusun, dan lain-lain. Di sini bentuk pengetahuannya dulu pengetahuan metakognitif ya teman-teman, dari C4 sampai C6. Oke, teman-teman harus paham mengenai C1 sampai C6 ya teman-teman, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Oke, paham ya teman-teman? Jadi karakteristik yang kedua yaitu adalah berorientasi pada HOT. Oke, silahkan catat teman-teman. Oke, kita lanjut di karakteristik berikutnya. Atau di sini ada contohnya lagi teman-teman ya. Ada contoh penerapan HOT dalam indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada contoh dari materi pelajaran bahasa Indonesia. Oke ya teman-teman, saya mau mengingatkan lagi bahwa nanti soal untuk pretest tidak hanya tentang PJOK ya teman-teman, bisa jadi nanti soal termuat dalam materi bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaget ketika nanti pretest soal yang muncul tentang bahasa Indonesia, tentang yang lain-lain. Tapi di sini termasuk kepada kisi-kisi ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaget. Oke, kita lanjut ke contoh penerapan HOT dalam indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya teman-teman. Di sini muatan lokalnya itu bahasa Indonesia. Oke, di sini ada kompetensi 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Untuk indikatornya 3.3.1,
yaitu menyebutkan macam-macam kata tanya. Di sini termasuk lots ya teman-teman, atau berpikir tingkat rendah, karena di sini ada kata kerja menyebutkan. Oke, lanjut di indikator berikutnya dulu 3.3.2. Di sini membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, di sini termasuk hot ya teman-teman, karena kata kerjanya itu adalah membuat. Oke, untuk kompetensi 4.3 teman-teman bisa baca sendiri. Oke, kita lanjut di karakteristik berikutnya. Yang ketiga atau karakteristik yang ketiga yaitu adalah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, informasi, komunikasi, dan teknologi. Di sini ada contohnya teman-teman di dalam tujuan pembelajaran. Oke, contoh-contoh di sini tuh teman-teman jangan bingung ya. Saya ambil dari RPP yang biasa teman-teman buat ya teman-teman. Oke, di sini ada contoh dari tujuan pembelajaran. Oke, di sini ada contoh tidak memadukan ICT. Contohnya adalah melalui kegiatan membaca buku teks, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Di sini, kenapa tidak memadukan ICT? Karena kegiatannya itu hanyalah membaca buku teks. Buku teks itu tidak termasuk ke dalam teknologi informasi dan komunikasi ya teman-teman. Oke, yang benarnya itu adalah di kolom selanjutnya, melalui kegiatan mengamati video tentang tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Di sini tentu mengintegrasikan ICT ya teman-teman, karena kegiatannya itu mengamati video tentang tumbuhan. Di sini mengamati video itu termasuk ke dalam ICT. Untuk contoh nomor 2, silakan teman-teman baca sendiri ya. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut di karakteristik berikutnya di nomor 4. Yaitu harus berorientasi pada keterampilan belajar dan mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu 4C, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Di sini ada contoh di kegiatan pembelajaran. Oke, kita lihat sama-sama ya teman-teman. Di sini ada kegiatan pembelajaran. Siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint tentang kata tanya atau scientific, yaitu mengamati. Di karakteristik berikutnya di nomor 5, yaitu harus mengembangkan kemampuan literasi. Di sini ada contoh penerapan unsur TPACK dan kemampuan literasi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, di sini saya bacakan ya teman-teman. Siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint tentang kata tanya. Di sini ada literasi membaca digital. Oke teman-teman. Lanjut, siswa bersama-sama guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks dari model berdasarkan teks dari media PowerPoint. Oke teman-teman. Di sini contohnya sudah paham ya, bahwa literasi membaca dan digital terlihat di kegiatan pembelajaran ini. Oke, kita lanjut di karakteristik yang terakhir ini teman-teman, yaitu tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Di sini ada contohnya penerapan unsur PPK dalam deskripsi kegiatan pembelajaran. Oke, mau saya bacakan atau baca sendiri teman-teman? Baca sendiri aja teman-teman. Oke, kita lanjut di soal yang pertama atau contoh soal yang pertama. Oke, sebelum kita ke contoh soal, saya mau menegaskan sekali lagi ke teman-teman bahwa materi itu lebih penting daripada segalanya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham segala materi yang ada di kisi-kisi ya teman-teman. Boleh teman-teman belajar hanya lihat soal dan contoh soal, boleh. Tetapi alangkah baiknya teman-teman harus paham dulu materinya sebelum ke latihan soal-soal.
Oke, baik ya teman-teman. Contoh soal nomor 1. Alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif yaitu A. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi pedagogik. B. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi profesional. C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. Atau D. Tuntutan pemerintah dan masyarakat bagi guru dan lulusan. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. Teman-teman harus ingat bahwa pembelajaran inovatif itu tentang keterampilan abad 21 ya teman-teman. Itu harus teman-teman ingat aja. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Suatu rancangan pembelajaran akan menentukan A. Nilai siswa dalam evaluasi pembelajaran. B. Kinerja guru dalam mengajar. C. Pemahaman siswa dalam mempelajari materi. Atau D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Oke, suatu rancangan pembelajaran itu akan menentukan keberhasilan aktivitas pembelajaran ya teman-teman. Oke, nomor 3. Ada KI atau kompetensi inti, ada KD atau kompetensi dasar, ada IPK, dan tujuan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP di atas, manakah yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21? Yang mana teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. 3 dan 4 atau IPK dan tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di soal nomor 4. Ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, dan ada kegiatan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP tersebut, manakah yang paling memungkinkan terbanyak diintegrasikan oleh unsur-unsur pembelajaran abad 21? Oke, tentu saja jawabannya yaitu adalah D ya teman-teman, atau nomor 4, itu kegiatan pembelajaran. Oke, di soal nomor 5. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi HOT bila A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. B. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah. C. Mengandung unsur ABCD dengan redaksi yang jelas. Atau D. Mengandung unsur-unsur baru. Oke, apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya yang paling tepat yaitu adalah A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Oke, ingat-ingat ya teman-teman, di sini ada HOT atau High Order Thinking Skill. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Contoh rumusan tujuan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang paling tepat yaitu A. Setelah dijelaskan guru, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa. B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. C. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu melaksanakan observasi di lapangan. Atau D. Siswa disajikan materi PowerPoint mengenai kerusakan lingkungan atau kerusakan hutan. Oke teman-teman, jangan kaget ya, karena di sini soalnya tidak mengarah kepada materi PJOK yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini termasuk ke dalam kisi-kisi ya teman-teman. Teman-teman tinggal jawab sesuai dengan kisi-kisinya saja. Di sini karena termasuk kisi-kisi, maka teman-teman hanya perlu menjawab, tidak perlu protes ya teman-teman. Oke, jawaban yang paling tepat apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat.
di sini karena berpusat pada siswa, maka yang paling tepat yaitu adalah setelah mengamati. Berarti yang mengamati adalah siswa. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut di soal nomor 7. Contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat ialah A. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. B. Siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. C. Siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Atau D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Oke, apa jawabannya teman-teman? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah D. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Dan semoga teman-teman semuanya dapat lulus dan sampai mendapatkan sertifikat pendidik. Amin. Oke teman-teman, jika teman-teman suka video saya, silakan teman-teman bisa klik tombol subscribe ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.